kasih kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan untuk datang dalam kegiatan kita pagi hari ini. Ada Gita, ada Yuda dan ada Dinda. Untuk itu langsung saja pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Zikra Fadila Turangni. Kepada Zikra disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi tentang sayangi, lindungi, dan dampingi bersama cegah penelantaran dan eksploitasi anak. Di sini mungkin mama-mama sudah pernah melihat atau terjadi kepada keluarga di keluarga mama, yaitu tentang penelantaran dan eksploitasi anak. Mengapa anak perlu dilindungi? Sebelumnya mama, di sini anak-anak adalah amanah dan investasi di masa depan kita. Mereka adalah generasi penerus bangsa, calon pemimpin, calon guru, calon ilmuwan, bahkan calon orang tua di masa depan. Tapi untuk bisa tumbuh menjadi pribadi yang kuat, sehat, dan mental yang berkarakter, mereka harus dipenuhi dengan hak-hak seperti hak kasih sayang, hak makanan, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak rasa aman. Sebenarnya di sini saya akan menjelaskan apa itu penelantaran anak. Penelantaran anak adalah bentuk pengabaian terhadap kebutuhan dasar anak oleh orang tua atau pengasuhnya. Artinya anak tidak mendapatkan apa yang seharusnya. Biasanya ini dilakukan oleh orang terdekat atau orang yang biasa bermain terhadap anak-anak. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan peran dari orang tua. Yang pertama, jadilah pelindung utama untuk anak-anak. Jadilah pelindung utama di sini dijelaskan bahwa kita sebagai orang tua harus mendampingi tumbuh kembang anak, gizi anak, dan kesehatan anak. Dari tiga ini kita harus melihat setiap bulannya atau per minggunya perkembangan anak, makan anak gimana, terus kesehatan fisiknya gimana, harus kita dampingi sebaik-baik mungkin, karena hak anak itu mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan pendidikan, mendapatkan kesehatan, dan mendapatkan hak-hak bermain mereka. Selanjutnya, beri waktu, perhatian, dan kasih sayang. Walaupun mama-mama atau papa-papanya bekerja di luar, tidak bisa mendampingi anak-anaknya di rumah, mungkin berilah waktu di ujung minggu atau Sabtu Minggu, ajaklah mereka untuk bermain sebentar atau hanya berkumpul di perkarangan rumah, bercerita tentang apa yang telah dijalani selama di sekolah, bermain sama teman, dan berilah perhatian. Perhatian ini bisa, anak udah makan sayang, tadi ngapain aja? Pertanyaan itu akan menimbulkan anak untuk berbicara, bercerita panjang untuk kita dengar mama-mama. Selanjutnya, jangan hanya menilai dari rapor anak-anak. Kecerdasan anak-anak itu tidak tergantung dengan nilai rapornya mama-mama. Bisa saja dia memiliki kecerdasan di non-akademik seperti misalnya olahraga, kesenian, bernyanyi, atau seperti hal-hal yang lain. Jadi jangan mama-mama nilai kecerdasan anak itu dari nilai yang diberikan di sekolah, tapi lihatlah kecerdasan anak-anak itu dari keaktifan mereka di sekolah, kelincahannya, dan di berbagai hal apa saja mereka bisa kecerdasannya terpancar atau kita lihat. Selanjutnya, dampingi anak dalam menggunakan teknologi. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, dampingilah anak dalam menggunakan handphone ataupun tab. Karena perkembangan teknologi sekarang bisa merusak generasi di kedepannya. Seperti slogan Indonesia yang mama 2024 Indonesia Emas. Tapi yang seperti kita lihat sekarang 2024-2045 mungkin Indonesia akan cemas karena pengaruh dari teknologi yang sangat tidak bisa kita pungkiri, bisa diakses oleh anak-anak. Karena teknologi
teknologi ini, anak-anak juga tidak akan bisa nanti berpikir secara logis atau berpikir secara kritis ya mama-mama. Selanjutnya, ajarkan anak untuk mengatakan tidak saat merasa tidak nyaman. Jadi kita tidak apa-apa memberikan kepada anak-anak tentang di sekolah misalnya ada kawan yang jahat, tolong katakan dengan tidak, aku tidak mau, tidak, ini tidak boleh, ini tidak baik, ini tidak bagus untuk aku. Kita boleh memberikan kata-kata tersebut tapi di situasi yang menurut anak-anak kita itu genting mama-mama. Selanjutnya, mari bersama lindungi anak. Mari kita lindungi anaknya supaya bisa sukses dan membanggakan orang tuanya mama-mama. Selanjutnya, bukan jika dengan perlindungan yang baik anak-anak akan tumbuh menjadi manusia yang kuat, sehat dan berakhlak mulia. Mama-mama pasti akan menaruh harapan besar kepada anaknya karena anak ini adalah yang akan mengurus kita nanti mama-mama. Jangan apa yang kita rasakan itu nanti di kedepan harinya akan dirasakan oleh anak-anak. Jangan berpikir seperti itu. Jadi ubah mindset mama-mama dari sekarang. Walaupun saya punya trauma di masa kecil, jangan sampai anak saya memiliki trauma juga seperti saya di masa depan. Mungkin itu saja pemaparan materi tentang materi kita hari ini, itu sayangi, lindungi, dampingi anak bersama, cegah penelantaran dan eksploitasi anak. Mungkin hanya itu pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kalau pikirnya terlalu pendek, dia akan mengacaukan anaknya atau menyuruh anaknya untuk seperti mengemis, meminta-minta kepada orang, bekerja di usia dini, atau terlalu bisa kita pahami karena contohnya nih anak-anak nangis kita kasih HP, itu termasuk kecanduan teknologi. Terus nanti kalau misalnya anak-anaknya terlihat main TikTok, itu nanti anak-anak tidak akan fokus dengan belajarnya di sekolah. Malahan mereka nanti akan sibuk dengan pembicaraan yang telah mereka lakukan terhadap HP, atau sudah bisa main WA, buka YouTube dan menonton hal-hal yang tidak semestinya. Selanjutnya itu Bapak ibu ya tadi ya, yang bagus ya. Coba ya. Yang kemarin itu yang tadi kan? Oh, yang kemarin? Iya. Kita tahu kemarin. Bukan. Tadi. Misalkan ada dalam suatu keluarga itu bapaknya punya pekerjaan yang makan, mamanya punya pekerjaan yang makan, mama dan bapaknya sanggup untuk membayar orang untuk memberikan pendidikan yang bagus untuk anak-anaknya, memberikan makanan nutrisi protein yang cukup kepada anaknya, tapi lewat pengasuh atau saudara-saudara yang sibuk mendampingi anaknya. Sedangkan waktu libur bapak dan mamanya sibuk pula piknik atau manapun. Jadi perawatan pengasuhan kita kepada anak kita tuh lebih bagus daripada pengasuh yang kita bayarkan dengan mama. Bagaimana nanti tindak lanjutnya, bagaimana nanti mengatasi pemikiran mama dan papa yang menganggap kalau dirinya itu memang sudah mampu, rasanya sudah bagus dalam mendidik anaknya dibandingkan dengan orang yang mempunyai ekonomi yang menengah yang selalu mendampingi anak, mencuci bawa anak, penyapu bawa anak, pasar bawa anak. Jadi pas di pasar dia cerita, oh mama ini apa, sayur, ini mamanya apa, terus warnanya ini. Mungkin lebih bagus mama yang mempunyai ekonomi atau pendidikan yang ke bawah, yang tidak bekerja, memang ibu rumah tangga. Mungkin lebih bagus keluarga seperti itu rasanya dibandingkan dengan keluarga yang berkecukupan tapi digolongkan menjadi penelantaran anak. Ya, seperti itu. Mungkin ya